Hai, Tutet, 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 tutet. hai dulu dan kawan-kawan, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang firma. Apa sih itu firma dan bagaimana caranya dan segala macam. Kita akan bahas di sini. Yang pertama, apakah itu firma? Di sini ditulis menurut KBBI, firma adalah perserikatan dagang yang didirikan untuk menjalankan usaha dagang bersama di bawah satu nama yang setiap pesertanya turut bertanggung jawab. Atau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16, perseroan firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Selanjutnya, bagaimana sih firma itu didirikan? Jadi, firma didirikan itu dibahas di pasal 22 Kurit Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkal kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. Selanjutnya di pasal 23 dan 28 menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri di mana firma tersebut berkedudukan. Kemudian, akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi, selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha. Didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Isi ikhtisar resmi akta pendirian firma dapat dilihat di pasal 26 yang harus memuat sebagai berikut. Nah, tadi dalam ikhtisar pasal 26 terdapat kata sekutu firma. Siapa saja sih sekutu firma? Dalam persekutuan firma, hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer atau disebut firmat. Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar harus ditegaskan bahwa apakah di antara para sekutu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atau pihak lain. Meskipun sekutu kerja tersebut dikeluarkan, wewenangnya atau tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Terus yang selanjutnya, mengapa sih firma itu bukan badan usaha? Nah, pada umumnya persekutuan firma itu disebut juga sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum karena firma telah memenuhi syarat unsur material, namun syarat atau unsur formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Hal inilah yang menyebabkan persekutuan firma bukan merupakan persekutuan berbadan hukum. Sebagai sebuah badan usaha, firma diwajibkan juga untuk mendaftarkan NPWP yang terpisah dengan kewajiban para pemiliknya. Keuntungan usaha merupakan penghasilan firma yang dikenai pajak dan dilaporkan oleh firma sebagai wajib pajak. Sedangkan penghasilan seorang investor dalam penanaman modal di firma adalah penghasilan berupa pembagian laba. Jika seorang investor juga aktif menjalankan usaha, investor juga dapat saja menerima tambahan penghasilan lain berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.
Nah, kalau sudah didirikan, kadang firma itu bisa bubar. Apa saja sih yang menyebabkan firma itu bubar? Pembubaran persekutuan firma diatur dalam pasal 1646 sampai pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pasal 31 sampai dengan 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan ada 5 hal yang menyebabkan persekutuan firma ini bisa berakhir. Yang pertama, karena jangka waktu firma telah berakhir sesuai dengan yang ditentukan di akta pendirian. Yang selanjutnya, adanya pengunduran diri dari sekutu atau pemberhentian sekutunya, musnahnya barang atau selesainya usaha yang dijalankan oleh firma, adanya kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu, yang terakhir, salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Nah, kalau udah ada pendirian, ada pembubaran. Nah, kita akan membahas bagaimana keuntungan firma itu. Perihal pembagian keuntungan dan kerugian yang ada di firma diatur dalam pasal 1633 sampai 1935 KUH Perdata yang mengatur cara pembagian keuntungan dan kerugian yang diperjanjikan dan yang tidak diperjanjikan antara para sekutu. Dalam cara pembagian dan keuntungan dan kerugian diperjanjikan oleh sekutu, sebaiknya pembagian tersebut diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan. Dengan batasan ketentuan tersebut, tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah satu sekutu saja, dan boleh diperjanjikan bila seluruh kerugian hanya dipertanggungan oleh salah satu sekutu saja. Penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan. Apabila cara pembagian keuntungan dan kerugian tidak diperjanjikan, maka pembagiannya didasarkan pada penimbangan pemasukan yang adil dan seimbang. Dan sekutu yang memasukkan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau benda yang paling sedikit. Jadi sekian pembahasan kita tentang firma pada hari ini. Kiranya dapat membantu kalian dalam mempelajari tentang perusahaan perseroan badan usaha berupa firma. Ciao. Tung 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 tung, cering.